Si Jupri ini punya anak satu, namanya Mary. Jadi Mary ini anak yang paling disayang sama Jupri. Kenapa? Jadi selama berpuluh-puluh tahun berumah tangga, cuma punya anak ya Mary doang. Jupri dan istrinya ini tinggal berdekatan dengan tetangga. Cuman terhalang beberapa meter lah. Terhalang beberapa meter dengan salah satu warga pribumi. Warga pribumi ini namanya Dodo. Nah, jadi Jupri dan Dodo ini selama berpuluh-puluh tahun berumah tangga, nggak pernah yang namanya akur. Kalau nggak Dodo yang bikin masalah, Jupri yang bikin masalah. Jadi selama mereka bertetangga, nggak pernah yang namanya akur sama sekali. Ada aja masalahnya tiap hari. Nah, Jupri ini punya pohon rambutan. Nah, yang kebetulan, yang namanya pohon kan pasti daunnya berguguran tuh. Nah, kebetulan pohon rambutannya si Jupri ini dahannya tepat berada di atas halaman rumah Dodo. Cuman gara-gara daun berjatuhan di atas halaman rumah Dodo, padahal yang nyapuin daun rambutan itu tiap pagi itu ya istrinya Jupri tiap pagi, bukan istrinya Dodo. Ya karena ya si istrinya Jupri ini ya nggak mau punya banyak masalah ya. Ya jangan sampai cuma gara-gara daun berjatuhan, daun berguguran, itu sampai berantem. Nah makanya tiap pagi istrinya Jupri ini nyapuin halaman rumah Dodo. Tapi ya kan namanya manusia kan, waktu-waktu ada yang namanya lupa, ada yang namanya malas. Nah istrinya Jupri ini nggak tahu kenapa tiba-tiba dia malas nyapu halaman Dodo. Nggak tahu kenapa ya, yang biasanya rajin gitu kan, yang biasanya rajin nyapu. Nah ada waktunya dia malas nyapu halaman. Ya karena istrinya Dodo ini, istrinya Jupri ini merasa badannya kurang fit lah. Nah disitulah si Dodo marah bukan main melihat daun berjatuhan gak disapu. Hanya karena masalah rambutan ya, hanya karena masalah daun rambutan, si Dodo ini sampai marah-marah, bentak-bentak, caci-caci, menghina-hina si keluarganya Jupri ini. Nah Jupri ini otomatis gak terima lah lihat istri sama anaknya dimarah-marah, dibentak-bentak, dimaki-maki, dijelek-jelekin, sampai teriak-teriak. Nah Jupri ini balik marah itu. Nah tapi masih untung gak sampai adu fisik gitu kan, cuma adu mulut aja ya kan, saling mencaci, saling memaki, saling menghina antara si Jupri dan si Dodo ini. Nah sampai-sampai warga di sekitar sana itu banyak yang berdatangan kan, warga-warga sana, karena dengar suara orang teriak-teriak, marah-marah, maki-maki. Karena satu yang ditakutkan warga di sana itu terjadi hal yang tadi inginkan. Nah itu sampai dipisah sama warga. Nah di situ Dodo ngalah karena Dodo merasa malu gitu. Ya karena kan yang mulai duluan ngamuk itu kan si Dodo. Nah Dodo ini ngalah bukan berarti Dodo itu diam. Nah ketika Dodo dipaksa ngalah sama Jupri sampai dipaksa minta maaf, malam harinya tepat jam 2 dini hari, itu dahan rambutan ya kan, dahan rambutan yang mengarah ke halamannya Dodo itu sampai ditebang sama si Dodo. Ya kalau saya ya punya tetangga kayak gitu ya banyak-banyak istighfar ya. Banyak-banyak istighfar saya kalau punya tetangga seperti Dodo ini. Masalahnya cuman gara daunnya berjatuhan ke halamannya rumah Dodo aja. Nah pagi-paginya ketahuan itu sama si Jupri. Waktu istrinya Jupri ini lagi nyapu halaman rumah dia, istrinya ini lihat ke atas kana. Nah dia lihat ke atas, nah itu dahan rambutan yang mengarah ke rumah Dodo itu udah nggak ada. Udah digergaji. Nah Jupri nggak nuduh siapa lagi kan, nggak nyari orang lain lagi. Nah Jupri nggak nuduh orang lain lagi,
Ini pasti kerjaan si Dodo, nggak mungkin orang lain yang gergaji kan. Akhirnya si Jupri datang ke rumah Dodo. Kebetulan si Dodo ini ada di rumah ya kan. Keluar langsung si Dodo. Apalagi Jupri sampai berkaca pinggang. Marah-marah, berantem. Sampai tonjok-tonjokan lah antara Jupri dan si Dodo ini. Nah kebetulan ada tetangga lewat. Ramai langsung pada teriak-teriak minta tolong. Minta tolong karena lihat si Jupri dan Dodo ini lagi berantem. Nah akhirnya Dodo sama Jupri ini dipisah sama warga. Sampai RT datang. Langsung dimusyawarahin itu Dodo sama Jupri. Nah antara keluarga Dodo dan keluarga si Jupri itu dikasih peringatan jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu. Nah dicarilah sama Pak RT sama warga sana kan gimana caranya biar nggak terjadi lagi hal yang seperti itu gitu. Bikin malu lah, masa sama tetangga kayak gitu. Tapi ya mau gimana lagi kan, kalau nggak Jupri yang bikin masalah, Dodo yang bikin masalah. Nah dua keluarga ini, Jupri dan Dodo ini ibaratnya api sama air gitu kan, nggak bisa disatukan gitu, padahal tinggalnya berdekatan gitu. Nah setelah kejadian itu selang beberapa bulan aman-aman aja tuh, nggak ada lagi yang namanya berantem, kayak perang dingin lah. Nah tapi kalau ketemu di jalan, Dodo sama Jupri ini nggak ada yang namanya saling tegur sapa gitu, nggak ada yang saling tegur sapa kalau ketemu, saling buang muka lah kalau ketemu gitu. Nah istri sama anaknya juga gitu, nggak pernah saling tegur sapa kalau ketemu. Nah selama beberapa bulan setelah kejadian berantem waktu itu, sewaktu-waktu habis maghrib lah, nah si Jupri ini lagi mau makan di rumah. Kebetulan si Jupri ini lagi kena flu, hidungnya meler, mapet juga. Nah otomatis kan pengen buang ingus terus tuh. Karena mau makan, si Jupri ini keluar dulu ke halaman rumah. Nah di halaman rumah ini si Jupri langsung buang ingus gitu aja gitu, nggak noleh kanan kiri. Dan ternyata kebetulan si Dodo lagi makan di depan rumah. Nah pas banget si Jupri lagi buang ingus. Dodonya langsung ngomong, "Hei Jupri, kira-kira dong buang ingus, orang lagi makan." Nggak punya pikiran banget loh Jupri. Nah Jupri ngalah. Pas Jupri noleh, maaf dok, gue kira nggak ada orang. Maaf lah dok, kan nggak sengaja juga dok. Ya kalau saya tahu ada orang lagi makan depan rumah, nggak mungkin saya buang ingus dok. Maaf. Cari masalah mulu terus kamu. Kamu tuh pengennya gimana? Kata si Dodo ini. Wah waktu itu kan si Dodo marah banget itu. Si Jupri ini, tapi karena si Jupri ini karena malu lah kan, jangan sampai terulang kayak kemarin-kemarin. Sampai dimusyawarahin warga kan, sampai dimusyawahin RT, disaksikan sama warga-warga, bikin malu lah kan. Akhirnya si Jupri setelah minta maaf sama Dodo, dan Dodo tetap aja marah-marah. Tapi si Jupri di sini langsung aja tuh dia masuk ke dalam rumah. Nah istri si Jupri ini nanya, "Loh ada apa sih? Ada apa sih ya? Kok ribut-ribut lagi? Emang ada masalah apa lagi ya?" "Itu mah, tadi kan papa buang ingus di depan rumah. Kirain gak ada orang. Ternyata ada si Dodo lagi makan depan rumah. Nah di situ kan emang bapak si Ma yang salah. Nah terus bapak udah minta maaf sama Dodo, tapi Dodonya aja yang tetap marah-marah, bentak-bentak, maki-maki, nantang-nantang segala si Dodo itu. Ya udahlah, bapak biarin aja. Malu bapak juga kan Ma? Jangan sampai terjadi kayak
bulan-bulan kemarin. Kita kemarin sampai dimusyawarahin sama RT, disaksikan sama warga. Cuman gara-gara hal sepele doang. Ya udahlah mah, mending kita ngalah aja. Emang udah nasib kita mah punya tetangga kayak si Dodo itu. Karena si Jupri ini nggak ngelayanin, nah akhirnya kan keluarga Jupri ini pada makan di rumah. Nah, selang beberapa hari setelah Jupri buang ingus depan rumah, kejadian ini habis isa gitu. Kejadian ini menimpa anaknya Jupri, namanya Mary. Nah, si Mary waktu itu kan dia lagi haid tuh. Nah, kalau lagi haid kan otomatis nggak bisa yang namanya sholat kan. Nggak bisa yang namanya ngaji. Ya, karena emang nggak diperbolehkan lah dalam Islam. Setelah habis sholat isya, Mary ini pergi ke belakang. Maksudnya mau ganti pembalut lah. Nah, terus pembalutnya Mary dia buang ke tempat sampah yang ada di kamar mandi. Nah, setelah ganti pembalut, si Mary ini teriak-teriak kesakitan di dalam kamar mandi. Manggil-manggil ibu bapaknya sambil teriak-teriak kesakitan. Suara Mary ini seperti orang yang sedang nahan sakit lah. Nah, ibu bapaknya Mary ini pada kaget, panik lah ibu bapaknya Mary ini. Apalagi nada suara Mary kayak orang kesakitan. Pas dilihat di kamar mandi, ternyata Mary sedang kesakitan sambil megangin perutnya. Nah, ibunya Mary ini kan nanya, "Kamu sakit apa, Mer? Kamu kenapa, Mer?" "Ini mah, perut Mary sakit mah. Perut Mary sakit mah, perut Mary sakit mah." Sampai menangis si Mary ini saking sakitnya. Sakit banget gitu, sampai si Mary ini menangis. Merintih-rintih kesakitan. Nangis-nangis, teriak-teriak. Bilang sakit, sakit. Orang tuanya si Mary ini kan nggak ngeh. Tadi pagi juga kan nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Nah, kenapa setelah maghrib ini si Mary ini mengadu-ngadu kesakitan? Nah, karena panik si Jupri ini langsung keluar rumah. Pergi cari tetangganya yang punya mobil. Minta tolonglah sama tetangganya. Minta tolong sama tetangganya ya kan. Minta anterin anaknya ke rumah sakit. Nah, tetangganya kan nanya, "Emang siapa Pri yang sakit?" "Itu yang sakit si Mary, tadi dia di kamar mandi teriak-teriak kesakitan." Emang kenapa si Mary?" "Gak tahulah, tapi katanya perutnya itu sakit banget. Tolonglah Pak, anterin anak saya ke rumah sakit." "Loh, bukannya nggak apa-apa pagi-pagi tadi mah?" "Ya itulah Pak, tadi pagi dia nggak apa-apa. Nggak tahulah, pokoknya anterin sekarang juga si Mary itu ke rumah sakit. Saya takutnya kenapa-napa," kata si bapaknya Mary ini, si Jupri. Nah, si tetangganya ini langsung dia keluarin mobil. Si Mary langsung dimasukin ke dalam mobil dan dianterin ke rumah sakit. Selama di perjalanan, si Mary ini nggak pernah yang namanya berhenti merintih-rintih kesakitan. Teriak-teriak, merintih-rintih, sambil megangin terus perutnya. Nah, ibunya si Mary ini nanya kan, "Seperti apa Mer sakitnya?" Nah, Mary ini bilang ke ibunya, perutnya itu sakit seperti yang diiris-iris, seperti yang ditusuk-tusuk. Ususnya seperti yang diperas, kata Mary. Sakit banget, sampai si Mary ini bercucuran air mata. Nahan sakit yang ada di perutnya Mary. Sampai Mary ini ya dibawa ke UGD. Mary ini bisa diam karena dokter ngasih Mary obat yang namanya obat penenang. Karena Mary ini nggak mau diam, nggak mau berhenti, ngamuk-ngamuk dia. Ngamuk-ngamuk sakit perutnya dan itu ganggu pasien-pasien yang lain. Nah, akhirnya si Mary ini dikasih obat penenang sampai Mary ini tertidur.
Nah, satu malam setelah di IGD, Mary langsung dipindahin ke namanya ruangan lain. Mary ini langsung dipindahkan ke ruang perawatan. Waktu dicek sama dokter, dokter ini agak kebingungan karena ketika dicek perutnya Mary ini, kondisinya semuanya normal. Nah, tapi orang tuanya Mary ini sanksi. Coba dok, dicek lagi. Barangkali aja dokter salah ngecek. Loh bu, pak, nggak mungkin saya ini salah ngecek. Ini sebenarnya perut anak ibu ini nggak apa-apa, semuanya normal. Nggak ada masalah apa-apa. Tapi dok, kenapa si Mary ini teriak-teriak kesakitan? Kata si Mary ini perutnya sakit banget, kayak diiris-iris, kayak ditusuk-tusuk. Coba atuh dok, cara lain, kata si Jupri ini. Akhirnya sama pihak medis ya, karena nggak ketemu penyakitnya Mary ini, perutnya Mary ini sampai di ronsen. Dan setelah di ronsen tetap aja nggak ketemu, nggak ada penyakit apa-apa, semuanya normal. Sampai di scan perutnya Mary, itu tetap aja nggak ada apa-apa. Nah, tapi ketika Mary ini bangun dan obat penenangnya habis, teriak-teriak lagi, ngadu-ngadu kesakitan lagi si Mary. Pihak medis cuma bisa geleng-geleng kepala aja. Karena baru pertama kali ini pasien dicek nggak ada apa-apa. Dicek sakit perut, tapi pas dicek nggak ada apa-apa, semuanya normal. Nah, si Mary ini teriak-teriak terus. Akhirnya sama pihak medis, Mary ini dikasih obat lambung. Tapi tetap aja kan nggak ada efek, nggak ada pengaruh sama sekali sama Mary. Si Mary ini tetap aja dia merintih-rintih kesakitan. Sampai-sampai suaranya Mary ini parau. Karena si Mary ini tiap hari dia teriak-teriak, merintih-rintih. Air mata Mary ini sampai kering di matanya Mary. Karena si Mary ini tiap hari nangis terus, nggak ada apa-apa, nahan sakit. Akhirnya ya, karena nggak ada perubahan apapun, walaupun sama pihak rumah sakit masih terus dirawat, sampai di hari yang tidak ditentukan, biaya dari mana? Nggak punya asuransi, nggak punya apa-apa, bayar aja terus-terusan ke pihak rumah sakit. Dan Mary ketika dibawa pulang, itu tagihan rumah sakitnya sampai 15 juta. Nah, si Jupri sama Mary ini bukan golongan orang kaya, bukan golongan orang berada. Mereka ini golongan orang yang biasa-biasa aja. Ini anaknya mesti dirawat di rumah sakit sampai waktu yang tidak ditentukan. Udah berapa hari di situ nggak ada perubahan sama sekali. Ya, tagihan rumah sakit Mary sampai 15 juta. Bayangin aja, 15 juta. Mau jual rumah sama tanah itu nggak mungkin cukup buat biaya Mary selama Mary di rumah sakit. Apalagi nggak tentu kapan bisa pulangnya, kapan bisa sembuhnya. Karena kondisi yang bingung seperti ini, Jupri sama istrinya inisiatif bawa si Mary itu pulang ke rumah. Minta pulang secara paksa lah ke pihak rumah sakit. Dengan alasan nggak punya biaya lagi untuk mengobati Mary. Apalagi selama di rumah sakit si Mary itu nggak ada perubahan apa-apa. Karena si Jupri ini mendesak terus agar si Mary ini bisa pulang. Akhirnya pihak rumah sakit ini mengizinkan Mary untuk pulang dengan syarat si Mary ini tetap dirawat jalan. Dan 1 minggu sekali tetap kontrol di rumah sakit. Singkat cerita, sampai di rumah, kondisi si Mary ini semakin parah. Mau pagi, mau sore, mau malam, si Mary ini terus teriak-teriak kesakitan.
Sampai-sampai teriakan Mary ini udah nggak kedengaran lagi. Ya karena tenggorokan Mary ini udah habis, itu udah kering. Bisa-bisa pita suaranya putus. Ya itu gara-garanya tiap hari pagi, siang, sore si Mary itu kan teriak-teriak terus. Si Jupri karena lihat kondisi anaknya seperti itu, nah si Jupri ini benar-benar kondisinya yang panik, bingung gitu. Nggak tahu lagi harus berobat kemana. Jupri ini inisiatif itu nyari-nyari obat herbal, nyari-nyari obat alternatif. Nggak ada satupun obat yang mempan ke penyakitnya Mary. Sampai 4 bulan lah Mary sakit seperti itu. 4 bulan, bayangin aja 4 bulan tiap pagi, siang, sore, malam teriak-teriak terus kesakitan. Masih untung matanya nggak buta karena tiap hari nangis terus. Nah itu tiap orang yang ngasih saran pasti langsung dilakuin sama bapak ibunya Mary. Saking kepengennya anaknya ini sembuh dan udah keluar biaya nggak kehitung lah. Berobat ke tabib juga bayar. Tapi tetap aja nggak ada yang namanya perubahan. Sembuhnya bentar doang gitu. 3 hari kambuh lagi penyakitnya Mary. Nah makin lama si Jupri ini punya kecurigaan yang enggak gitu sama tetangganya sebelah Dodo. Waktu si Jupri ini ya lagi ngelamun di ruang tamu, Jupri ini teringat gitu, kenapa si Mary ini bisa sampai sakit seperti ini. Mary sakit jaraknya nggak jauh dari kejadian Jupri berantem waktu itu. Gara-gara Jupri buang ingus. Tapi kata si Jupri dalam hatinya, nggak mungkin si Dodo. Karena si Dodo ini nggak punya ilmu apa-apa. Orangnya biasa-biasa aja, nggak mungkin lah Dodo yang lakuin. Si Jupri ini udah curiga, tapi masih ada ragunya. Nah, setelah beberapa hari kemudian, ada ponakan Jupri yang mau main ke rumahnya Jupri. Namanya Sinta. Sinta ini anak kakaknya Jupri. Sinta ini sengaja disuruh bapaknya nengokin adik sepupunya. Ketika Sinta datang, itu kebetulan banget Jupri lagi ada di rumah. Nah, selama Mary ini sakit, Jupri ini nganggur, nggak kerja sama sekali. Karena takut lah ninggalin anak sama istrinya yang di rumah. Apalagi di rumah nggak ada laki-laki di situ. Kalau Jupri mau kerja, itu bingung Jupri yang jagain Mary sama istrinya siapa. Nggak kerja juga jadi masalah. Karena yang namanya berobat butuh biaya. Sementara Jupri ini nggak punya harta sama sekali yang bisa dijual. Masa jual rumah? Jupri ini cuma punya rumah yang dia tinggalin. Nah, waktu Sinta datang ke rumah Jupri, Sinta ini bertanya sama mamangnya, "Mang, si Mary sakit?" "Masih," kata mamangnya. "Ada tuh Mary dalam, lihat aja." Kasihan lah Mang, udah nggak tega lihat kondisi Mary seperti itu. "Emang kayak gimana sakitnya Mary tuh Mang?" Kata si Mary, perutnya itu sakit banget. Tapi pas mamang bawa ke dokter, itu nggak ada sakit dan penyakit apa-apa. Udah dibawa ke tabib, dibawa ke herbal. Si Mary ini tetap nggak ada perubahan apa-apa. Sembuhnya paling cuma 3 hari doang. Setelah itu ya kambuh lagi. Yasin, kamu lihat sendirilah di dalam. Terus Sinta ini masuk ke kamarnya Mary. Sinta ini sampai istighfar dia lihat kondisinya Mary. Ya karena si Mary ini sampai kering tubuhnya, kurus kering. Si Mary ini nggak mau makan paling 2 sendok atau 3 sendok, udah berhenti. Karena setiap makanan yang masuk lewat tenggorokan, itu sakitnya luar biasa. Karena si Mary ini susah makan, mesti dipaksa.
Ya akhirnya si Mary ini diinfus gitu kan, biar ada tenaga. Walaupun diinfus ya beda kan sama makan yang biasanya. Nah, si Sinta ini melihat kondisi Mary yang seperti itu, Sinta ini nggak habis pikir gitu. Kenapa cuma gara-gara sakit perut kondisi Mary bisa sampai segitunya? Jangan-jangan ini bukan sakit perut biasa, kata Sinta. Nah, si Sinta ini nanya ke mamangnya, "Mang, Mary ini udah pernah dibawa ke dukun? Udah pernah dibawa ke dukun atau paranormal gitu?" Loh, memangnya kenapa sih, Sin? Masa sih, Mang? Orang sakit perut bisa sampai segitunya? Baru kali ini Sinta lihat orang sakit perut bisa sampai segitunya, Mang. Ini pasti bukan sakit perut, Mang, kata Sinta. Mamang ini kayak bukan orang tua aja. Mamang kan lebih pengalaman dari Sinta. Coba aja lah, Mang, Mamang datang ke dukun atau paranormal. Siapa tahu ini bukan sakit biasa. Jangan-jangan disantet atau kesambet. Tapi mau cari kemana sih? Mamang nggak ngerti yang kayak gitu mah. Coba Mamang tanya ke bapak. Karena si bapak udah pernah nganterin orang sakit kayak Mary. Siapa tahu Mary ini sama penyakitnya kena guna-guna. Masa iya sih Sin, si Mary ini kena guna-guna? Loh Mang, kasihan si Mary tuh. Kondisi badannya udah kayak gitu. Sampai kurus kering. Tega apa Mamang liatnya? Loh, orang tua mana yang gak tega, Sin? Ini Mamang juga lagi mikir. Mesti berawat kemana lagi si Mary ini. Dan selama Mary sakit, Mamang juga gak kerja. Buat makan sehari-hari aja, Mamang susah, Sin. Ya udah, tanyain sama bapak. Sekalian Sinta mau pamit pulang. Kalau Mamang mau kemana-mana, biar Sinta yang jagain Mary sama Bibi di rumah. Akhirnya berangkat ke rumah Sinta. Kang Agus, lihat kondisi Mary, nggak tega saya lihatnya. Ya udah Pri, nanti kita cari dukun ya. Cari dukun paranormal atau orang pintar ya. Nah, Kang Agus nih tahu nggak ada orang yang kayak gituan? Ada, pokoknya kan dulu akan pernah nganterin tetangga ke sana. Yang kena guna-guna gitulah, kena santet. Katanya sih kena guna-guna. Cuman itu perutnya sampai gede. Tapi alhamdulillah sekarang bisa sembuh. Coba atuh kita ke sana sekarang. Nanya-nanya kapan Kang? Sekarang aja Pri, deket ini kok nggak jauh. Nah akhirnya si Jupri dan si Agus ini pergi ke salah satu paranormal yang pernah didatangin Agus, yang dulu nganterin tetangganya. Nah sampai di rumah paranormal itu, si Jupri dan si Agus ini langsung masuk. Ngobrol-ngobrol lah mereka kan. Loh ini kayaknya saya kenal ini. Iya Kang, ini saya kan pernah kesini nganterin tetangga. Ini saya Agus yang dulu bawa orang kesini, yang perutnya tuh gede gitu. Oh iya, kamu ada apa lagi? Sakit lagi orangnya? Bukan Kang, sekarang ini yang sakit ponakan saya. Nah ini bapaknya Jupri. Nah sampai di Maparoma itu diceritain penyakitnya si Mary sama Jupri ini ke paranormal. Gini Kang, anak saya itu awalnya perutnya itu sakit. Waktu itu kejadiannya habis sholat isya lah. Si Mary ini teriak-teriak kesakitan. Nah saya kaget tuh, karena kan dari pagi si Mary nggak apa-apa, biasa aja. Tapi pas saya masuk ke kamar mandi, si Mary udah pegangin perutnya sambil nangis-nangis si Mary. Tapi pas dibawa ke dokter itu nggak ada penyakit apa-apa. Nah tapi ketika dibawa ke rumah sakit itu si Mary nggak ada penyakit apa-apa. Itu di rumah sakit itu udah dirawat beberapa hari. Udah dibawa berobat ke sana kemari lah. Pakai obat herbal, ke tabib.
akupuntur, segala macam obat udah dicoba. Tapi kondisi Mary malah semakin memburuk. Sekarang aja kondisi Mary jadi kurus kering. Ada fotonya nggak kamu? Oh ada Kang, ini fotonya. Nah diliatin tuh foto Mary sama bapaknya Jupri. Nah di Terawang tuh sama si paranormal itu. Wah ini anak kamu kena santet. Masa sih Kang kena santet? Iya saya yakin benar ini anak kena santet. Auranya aja udah beda. Ini anak kalau sampai telat diobati bisa meninggal, kata si Akang paranormal itu. Nah terus gimana Kang solusinya? Tolonginlah anak saya Kang. Itu anak saya satu-satunya Kang, tolonglah Kang, selamatin anak saya. Sampai mohon-mohon itu si Jupri sama paranormal itu. Saking takutnya si Jupri kehilangan Mary. Lah Mary yang satu-satunya. Siapa yang gak takut kehilangan coba? Ya udah, sekarang kamu pulang. Besok kamu datang lagi ke sini ya. Bawa telur angsa. Telur angsa buat apa, Kang? Itu telur angsa buat media ngobatin anak kamu. Itu yang paling bagus, telur angsanya yang udah mati. Yang udah bau tuh, yang gagal menetas. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Telur angsa yang biasa pun bisa. Asal angsanya yang masih muda. Jadi angsa darah gitu kan, yang baru pertama kali bertelur. Susah itu nyarinya. Lagi mana mau kita tahu angsa perawan atau yang udah tua sama yang perawan. Nanya ke tetangga nggak mungkin. Bisa aja kan dia nipu. Nah si Jupri ini bingung juga nyari telur angsa yang gagal netas itu di mana, kemana nyarinya. Walaupun ada, paling langsung dibuang tuh. Apalagi ini alternatifnya disuruh nyari telur angsa yang gagal bertelur. Kemana nyarinya coba? Gimana coba bedain angsa yang masih perawan sama yang enggak gitu. Nah kata si paranormal itu, pokoknya kamu carilah. Itu salah satu syarat buat ngobatin anak kamu. Kasihan ini si anak kamu ini, si Mary ini. Nyawanya ini udah di ujung tanduk, kata si Akang paranormal ini. Nah akhirnya karena sudah diberitahuan seperti itu kan. Nah si Jupri ini langsung itu pamit pulang sama si Agus. Pamit pulang, besok paginya si Jupri langsung pagi-pagi sekali dia langsung keliling pasar. Nyari-nyari telur angsa yang gagal netas. Kecuali di tukang sesajen. Di tukang sesajen emang biasanya ada. Karena telur angsa yang gagal netas, yang ada cacing kalengnya, sama praktisi, sama paranormal, itu biasanya dipakai untuk ngobatin pasien. Sama protek atau dipakai untuk pagar gaib lah. Nah nyari-nyari gak ada tuh. Nanya juga ke tukang sajen gak ada. Kebetulan stoknya lagi kosong. Datang lagi ke tukang telur. Tanyain ada telur darah gak? Telur darah gimana bedainnya? Saya aja yang udah lama dagang telur gak tahu telur angsa darah gimana bedainnya. Coba kamu cari gitu orang yang biasa pelihara angsa. Apa tahu ada gitu. Butuh angsa yang lagi bertelur. Nah akhirnya si Jupri ini itu pulang itu ke rumah, nanyain ke tetangga. Kecuali sama si Dodo. Kalau Dodo kan jangankan ditanya, ketemu aja buang muka. Terus si Jupri ini nanya ke tetangga, barangkali ada. Cuman itu nggak ada angsa darah yang lagi bertelur. Angsa dipaksa bertelur, kan nggak mungkin. Nggak ada tuh angsa darah yang lagi bertelur. Nah kebetulan di desa sebelah itu ada angsa darah yang lagi bertelur. Sampai dia ke kampung sebelah itu si Jupri nyari-nyari telur angsa darah. Nah kebetulan di desa sebelah, kampung sebelah itu ada. Nemu itu ada itu angsa yang lagi bertelur. Nah sepertinya tahu itu yang punya angsa. Emang biasanya yang nyari telur angsa darah itu dipakai untuk ritual. Harganya lumayan. Bayangin aja, satu telur angsa darah itu dihargai
350.000. Sama yang punya angsa itu lah manfaatkan situasi kan, namanya bisnis kan gitu. Tapi karena lagi butuh banget si Jupri buat syarat ngobatin anaknya. Nah, setelah dibeli telur angsa dara ini, langsung si Jupri berangkat itu ke rumahnya Akang Paranormal. Si Jupri ini berangkat sendiri ke Akang Paranormal. Setelah sampai di rumah si Akang Paranormal itu, langsung si Jupri nyerahin telur angsa dara. Nah, si Akang ini nanya, mana foto anak kamu? Ada yang dicetak nggak? Aduh Kang, emang mesti cetak lah. Ya iyalah, buat saat kedua itu. Kenapa nggak dibilang dari kemarin Kang? Nah, akhirnya si Jupri ini nyari-nyari konter yang biasa nyetak foto. Setelah nyetak ini ngeprint foto Mary, si Jupri langsung balik lagi ke rumah si Akang Paranormal. Ini Kang fotonya. Siapa namanya? Mary binti Jupri. Telur pun ditulis Mary binti Jupri. Setelah si telur itu dinamai Mary binti Jupri, si telur angsa dara ini disatuin sama foto Mary pakai benang. Ikat tuh pakai benang merah. Setelah diikat, langsung tuh foto sama telur Mary dibawa ke kamar. Kamar tempat ritualnya si Akang Paranormal ini tadi. Nah, setelah setengah jam, keluar lagi nih si Akang Paranormal. Nah, kata si Akang Paranormal itu kan, ini foto sama telur kamu simpan di tempat berbaringnya Mary. Taruh di sebelah kepalanya Mary. Taruh di tempat tidurnya Mary, di kepala sebelah kanan. Nah, ini maksudnya media dengan telur angsa. Ini Mary udah saya satuin sama telur. Jadi penyakitnya Mary ini nanti akan masuk ke telur angsa ini, kata si paranormal itu kan. Jadi santet yang masuk ke dalam tubuhnya Mary itu nanti energinya masuk ke dalam telur angsa ini. Jadi fungsi telur angsa ini untuk menyedot santet yang ada di tubuhnya Mary, kata si Akang Paranormal itu. Setelah itu si Jupri langsung pamit pulang. Dibawa tuh telur angsa sama si Jupri ke rumah. Nah, sampai di rumah istri Jupri ini nanya, Kang, mana ini obat dari si paranormal itu? Ini mah, ini kan telur angsa, buat apa Pak? Ini mah, ini yang katanya si paranormal itu yang bisa ngobatin Mary. Jadi nanti santetnya itu disedot sama si telur. Pokoknya dicoba aja lah mah. Ini telur taruh di sebelah kepala kanannya Mary, kata si Jupri. Nah, istrinya ini langsung tuh bawa telur ke kamarnya Mary. Disimpan di dekat bantal Mary. Taruh di sebelah kanan kepalanya Mary. 1 hari, 2 hari, 4 hari, 7 hari. Itu nggak ada perubahan apapun. Yang katanya tadi itu santetnya masuk ke dalam telur, tetap aja si Mary sakit, nggak ada perubahan sama sekali. Penyakit Mary semakin parah. Mary nggak bisa buang air besar. Udah dikasih obat, ramuan-ramuan, obat herbal segala macam, tetap aja si Mary ini nggak bisa buang air. Malah semakin parah. Tetap aja si Mary ini nggak bisa buang air. Setelah 4 hari Mary ya nggak bisa buang air besar. Nah, hari berikutnya tuh Mary bisa buang air besar tapi nggak bisa dikontrol. Apa yang Mary makan itu keluar lagi dari bawah, dibarengin dengan darah. Masih utuh, nggak tercerna sama sekali. Keluar begitu saja gitu. Nah, Jupri sama istri kaget dong. Anaknya sampai seperti itu. Sampai 2 minggu Mary seperti itu. Nah, Jupri ini karena dia nganggur,
nganggur terus kan, nggak ada kerjaan. Uang udah habis, malu lah mencari pinjaman. Mau nggak mau si Jupri ini minta tolong sama Sinta buat jagain Mary sama istrinya di rumah. Karena Jupri ini nggak ada, karena si Jupri ini kan mau kerja di luar kota, nyari uang buat biaya berobatnya si Mary. Pertama istrinya Jupri ini nggak ngizinin Jupri kerja. Ya tapi karena didesak kan sama kebutuhan sama buat berobat juga, akhirnya si istri Jupri ini ngizinin. Berangkatlah tuh si Jupri keluar kota sama salah satu tetangganya kerja bareng. Nah Sinta selama tinggal di rumah Jupri nggak pernah yang namanya nyaman. Hawanya itu bikin Sinta nggak nyaman. Setiap hari ada aja kejadian ganjil. Kadang di atap rumah kayak ada orang lagi jalan. Nah, setiap malam Sinta ini maksain diri buat bisa tidur. Tapi gimana mau tidur? Suara-suara aneh terdengar terus. Kadang Sinta mendengar ini, suara orang lagi melangkah. Terdengar suara kotek kenceng banget. Sampai menggema itu rumah. Tapi yang anehnya yang dengar suara tokek itu cuman Sinta doang. Ibunya Mary sama Mary nggak dengar suara apa-apa. Sebenarnya Sinta udah nggak betah tinggal di sana. Tapi mau gimana lagi? Sinta melihat bibinya merawat Mary sendirian. Sinta kasihan. Akhirnya Sinta ini maksain diri lah buat betah di sana. Dibetah-betahin aja walaupun udah nggak ada kenyamanan sama sekali. Karena tiap malam dengerin suara aneh lah. Nah, sewaktu-waktu si Mary ini teriak kesakitan. Teriak sesekali sewaktu-waktu maghrib. Mary ini teriak-teriak mengadu-ngadu kesakitan gitu kan, manggil-manggil bapaknya. Ibunya si Mary ini sampai nangis lihat kondisinya Mary yang udah kurus kering, teriak-teriak sambil nangis, sambil manggil bapaknya. Sedangkan bapaknya itu lagi di luar kota, lagi kerja. Nah, akhirnya Sinta ini inisiatif gitu, nelpon mamangnya yang lagi kerja di luar kota. Ditelepon beberapa kali itu nggak mau diangkat. Akhirnya kan setelah 1 jam Sinta nelpon terus, baru tuh diangkat sama Jupri. Ya ada apa Sin? Ini Mamang lagi kerja, belum beres. Mamang pulang sekarang Mang. Lah gimana mau pulang, Mamang baru kerja, belum ada uang, belum gajian. Ini Mary teriak-teriak terus, manggil-manggil Mamang terus. Kasian Mang, takutnya Mary ini kenapa-napa. Lagi mana Mama mau pulang? Mamang kerja baru berapa hari. Belum punya uang buat pulang. Tunggu gajian lah. Gajiannya kan bulan depan. Kata si Jupri ini. Lah masa Mamang tega sih Mang? Ini Mary teriak-teriak Mang. Itu HP sampai dideketin sama Mary. Supaya didengar sama si Jupri. Sama mamangnya. Setelah dideketin sama Mary ini merintih-rintih kesakitan, manggil-manggil bapaknya. Dengan suara yang begitu lirih, karena udah capek kan teriak-teriak. Udah gak ada tenaga lagi lah buat teriak-teriak. Suaranya Mary lirih, manggil-manggil bapaknya. Udah lemah lah kondisinya Mary ini. Masa Mamang tega Mang lihat kondisi Mary seperti ini? Suara Mary udah serak kayak gitu. Saya aja gak tega. Masa Mamang tega sama anak? Ya habis gimana lagi, Mamang gak ada uang buat pulang. Pinjam kek apa gimana? Gak mikir amat jadi orang tua. Nah Sinta ini marah-marah tuh di telepon. Karena panik juga kan lihat kondisi Mary sepupunya seperti itu. Ya udah si Jupri ini langsung nyari pinjaman. Ya udah ntar Mamang telepon kalau Mamang dapat. Nah, selang 1 jam baru si Jupri ini dapat pinjaman. Setelah dapat pinjaman, Jupri ini langsung nelpon Sinta. Sin, Mamang pulang sekarang. Mamang udah dapat pinjaman. Tunggu Mamang di situ ya.
Kalau bisa panggil tuh bapak kamu, biar Mamang ada temennya di sana. Iya Mang, langsung aja pulang, jangan lama-lama, kasihan Mary. Itu perjalanan Jupri dari tempat kerja ke rumah sekitar 5 jam. Nah itu setelah Sinta nelpon, di tempatnya Mary itu turun hujan deras banget. Padahal nggak ada hujan sama sekali. Langit pun cerah. Walaupun malam tapi cerah, ada bulannya. Lagi terang bulan lah. Tiba-tiba ada hujan besar. Ada hujan besar sambaran petir. Saking kencengnya, itu sampai jendela rumah itu bergetar. Kaca-kaca di rumah itu bergetar. Saking kencengnya suara sambaran petir itu. Itu sambaran petir berturut-turut itu. Mana di rumah cuman perempuan doang. Bapak sama Jupri belum datang. Suara petir yang kayak gitu sampai ketakutan Sinta tuh. Ya karena baru pertama kali mendengar suara petir menggema seperti itu. Dan Sinta ini nggak berani keluar rumah. Karena hujan ya kan bener-bener lebat. Saking gedenya, saking kencengnya. Suara petirnya itu sampai pohon rambutan yang depan rumah meledak kena sambaran petir. Nah lagi kondisi ketakutan seperti itu, tiba-tiba di luar rumah ada yang ngetok pintu. Ketika dibuka, ternyata bapaknya si Agus. Nah, tenanglah Sinta tuh. Karena ada bapaknya yang nemenin. Ya, namanya perempuan kan, dengan suara seperti itu. Siapa yang gak takut coba? Mana si Jupri? Kata si Agus. Belum datang Pak, katanya lagi di jalan. Ya udah, tunggu aja. Itu gimana kondisi Mary? Bapak lihat sendirilah, kasihan. Aku aja nggak tega liatnya. Nah, akhirnya si Agus ini masuk kamarnya Mary. Si Agus ini kasihan liatnya. Kondisi Mary yang terus-menerus merintih-rintih kesakitan. Suaranya ya kan yang udah bener-bener sayu lah. Udah bener-bener lemah banget. Manggil-manggil terus bapaknya. Nah, pikirannya si Agus ini Mary udah nggak bakalan lama lagi. Ini kayaknya lagi nunggu bapaknya. Setelah beberapa jam setelah si Agus datang, ada lagi yang ngetok pintu. Terdengar tuh suara motor berhenti depan rumah. Pas dibuka ternyata si Jupri. Basah-basahan, badannya menggigil. Kata si Jupri, di perjalanan hujannya lebat banget. Bukan di tempat Mary doang yang hujannya gede. Di kampung sebelah, di desa sebelah itu juga hujannya gede. Dan itu sambaran petir nggak berhenti-henti menyambar. Si Jupri dia kesana kerja naik ojek, pulang juga naik ojek. Karena si Jupri ini khawatir dengan kondisinya Mary, maksain dirilah nggak mau neduh sama sekali sama si tukang ojeknya. Khawatir si Mary udah nggak lama lagi. Nah, si Jupri ini pikirannya juga sama seperti Agus. Kalau si Mary nggak bakalan lama lagi. Nah, si Jupri ini juga punya pikiran sama seperti Agus. Dengan kondisi badan yang menggigil, badan yang basah semua. Setelah ganti baju, Jupri ini langsung masuk ke kamar Mary dan duduk di samping Mary. Mary lagi nangis-nangis sambil manggil-manggil bapaknya. Dengan mata yang terpejam, air matanya yang terus bercucuran, si Jupri ini sampai menangis. Orang tua mana yang gak nangis lihat kondisi anaknya yang seperti itu. Si Jupri yang dikenal dengan orang yang tabah, kuat pendiriannya, Jupri ini menangis seolah-olah hilang kejantanannya. Hilang kelaki-lakiannya Jupri. Jupri ini menangis jadi-jadinya melihat kondisi Mary yang seperti itu. Menangis terseduh-seduh. Melihat si Jupri ini menangis, seisi rumah juga ikut menangis. Akhirnya Mary dikelilingi sama keluarga yang ada di rumah. Sinta, Agus, Ibu Mary, Bapak Mary,
Sampai tukang ojek yang ngantarin Jupri itu langsung masuk dan ikut melihat kondisi Mary yang seperti itu. Ikut nangis juga tukang ojek ini. Merintih-rintih terus, manggil-manggil nama bapaknya. Mary, ini bapak. Sambil pegangin tangan Mary. Maafin bapak, bapak baru bisa datang. Bapak baru bisa pulang. Mary langsung membuka kelopak matanya. Melihat bapaknya, Mary langsung tersenyum. Pak, Mary minta maaf. Dengan kondisi yang seperti itu, Mary minta maaf sama bapaknya. Nah, setelah Mary minta maaf sama bapaknya, mata Mary langsung tertutup, langsung terdiam. Setelah matanya tertutup, Mary tidak bergerak lagi. Langsung pecah keluarga itu, seisi rumah itu langsung pecah tangisnya. Sinta beraniin diri mendekatkan dirinya kepada kepala Mary. Sinta cek napasnya Mary. Ternyata dari hidung udah gak keluar napas. Sinta cek denyut nadinya Mary, udah gak berdetak lagi. Sudah tidak terdengar lagi suara detak jantung Mary. Sintanya langsung berkata, Mang, Mary udah meninggal. Kata si mamangnya, kata si bapak Mary, nggak mungkin Mary meninggal. Ini Mary udah nggak ada napas lagi, Mang, kata Sinta. Akhirnya si Jupri beraniin diri ngecek Mary. Ternyata napasnya udah nggak ada. Dicek nadinya udah nggak berdenyut. Dicek jantungnya Mary udah nggak berdetak lagi. Makin menjadi-jadi tangisnya si Jupri. Ibunya Mary sampai pingsan dia. Setelah dikatakan sama Jupri bahwa Mary udah gak ada napas lagi, udah gak ada denyut nadi lagi, udah gak ada detak jantungnya lagi, pingsanlah ibunya si Mary ini. Nah, si Agus langsung keluar dari rumahnya si Jupri, nyari-nyari Pak RT, nyari-nyari Pak Ustadz, nyari-nyari Pak RT, nyari-nyari Pak Ustadz yang biasa jadi imam lah di kampung itu. Cuman untuk mastiin si Mary ini masih hidup atau tidak. Setelah setengah jam, Pak RT sama Pak Ustadz itu langsung datang. Nah, Pak Ustadz ini langsung masuk ke dalam kamar. Ketika Pak Ustadz itu ngecek, Pak Ustadz ini bilang bahwa si Mary sudah meninggal. Nah, si Pak RT ini langsung dia ngumumin lewat toa masjid. Akhirnya semua warga berdatangan semua ke rumah Jupri. Bertakziahlah ke rumah Mary. Malam itu juga si Mary langsung diurus jenazahnya. Dimandikan sama warga. Nah, ada kejadian ganjil ketika lagi mandiin si Mary. Waktu dimandikan, itu kan semua kotoran dibersihkan. Kata ibu-ibu yang ngurus jenazahnya si Mary, itu lubang duburnya Mary itu nggak mengerut seperti layaknya manusia normal. Jadi lubang duburnya Mary itu bolong. Pantas saja makanan masuk langsung keluar semua sama Mary. Masuk makanan, keluar lagi makanan, bukan jadi kotoran. Sampai pada istighfar itu yang lagi mandiin si Mary. Nah, setelah itu jenazah Mary disolatin, dikafanin, dibacain surat Yasin, pagi-paginya baru dikubur. Nah, setelah kejadian itu ada pamannya si Jupri datang berkunjung ke sana. Ini merantaulah keluar pulau. Dan pamannya Jupri ini memang sudah bertahun-tahun tidak ada kontak dengan Mary. Bertahun-tahun tidak ada kontak dengan Jupri. Datang berkunjung ke rumah Jupri. Nah, pamannya ini kaget ketika datang lagi banyak orang. Nah, pamannya ini berdesa-desakan lah masuk ke dalam rumah. Ketika Jupri nengok di depan pintu, pas banget pamannya Mary lagi berdiri di depan pintu. Seneng banget Jupri karena memang udah lama gak ketemu pamannya. Udah bertahun-tahun. Nah, itu Jupri langsung meluk pamannya dan dibawa masuk ke dalam. Pamannya ini berkata, loh ini ada apa Pri? Kok banyak orang? Lagi ngadain syukuran atau apa ini?
Bukan syukuran, Mang. Ini lagi tahlilan. Loh, tahlilan siapa? Kata Paman Jupri. Mary, Mang. Mary meninggal. Setelah tahlilan bubar, si Jupri langsung cerita ke mamangnya. Karena Jupri tahu pamannya ini bisa nerawang yang sifatnya goib lah. Nanyalah itu si Jupri, Mang, ini Mary sebenarnya kenapa, Mang? Si Jupri langsung tuh ceritain dari awal sakit perut, nggak ketemu penyakit. Mamangnya kaget bukan main. Terus mamangnya nerawang. Mamangnya menjamin mata sambil nerawang. Setelah 30 menit nerawang, mamangnya Jupri kasih tahu kalau si Mary ini kena santet. Mamangnya nggak mau ngasih tahu siapa yang nyantet. Cuma orang yang nyuruh nyantetnya itu masih tetangga kamu lah. Orangnya nggak jauh, orangnya masih sekitar sini. Cuman mama nggak berani nyebutin, takut jadi fitnah. Terus saya gimana? Apa saya harus balas gitu perbuatannya mereka? Nggak usah kamu balas. Insya Allah dosanya Mary ditanggung sama yang nyantet. Kita berdoa aja, insya Allah Mary tenang di sana. Kata pamannya si Jupri ini, ngelarang si Jupri buat ngebalas perbuatannya mereka. Ada satu nama di hatinya Jupri, yaitu si Dodo. Ya karena dinasehati sama mamangnya, Jupri ini nurut. Jangan dendam, Jupri nurut. Nah, setelah beberapa bulan, Dodo, orang yang udah nyantet Mary, akhirnya Dodo meninggal. Meninggal dengan cara kecelakaan sewaktu mau pergi ke pasar. Motornya ketabrak dan jasadnya langsung terlindas